Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 1 hingga ayat kedua. Matius 24 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Judul perikop, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Shalom Aleichem Bisem Hamashiach, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Nah, jadi orang bingung, siapa ini pendeta ambil di ayat ini? Bagaimana kan dia mau menjelaskan? Nah, jadi kita akan berbicara tentang sedikit sejarah tentang Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ada beberapa hamba Tuhan di sini luar biasa kan? Sampai kesaksian sampai berapa orang? Orang mau tunggu kayak gembala ini kesaksian. Ternyata orang ini waktu yang Tuhan kasih di orang hidup ini harus orang gunakan sebaik-baiknya. Saya itu baru tadi dari pagi sampai sebelum ke sini ada penginjilan jalanan. Nanti orang Bapak nanti boleh gabung orang penginjilan jalanan karena minggu depan hari Sabtu ada penginjilan jalanan di Pasar Karombasan. Memang dapat lihat tuh ada tuan bamba tuan biasa jabataria. Makanya kita kalau mau bahotbah tadi mau aja pakai ini. Karena orang penginjilan jalanan kalau mau bataria begini, aduh mau kuat sekali bataria. Nah, jadi sekarang coba perhatikan. Orang ini berhadapan namanya perang dunia ketiga. Coba lihat sekarang Israel. Israel itu orang menunjukkan orang kekuatan militer yang namanya alusista. Alusista artinya alat-alat militer yang tidak masuk akal buat orang. Bahkan tadi Bapak singgung, zaman sekarang ini so ada biomikrochip, chip ini manusia esok-esok orang sudah ada barter mau buka di ini, cuma mau di bank sekarang so pakai ini klub. Nah, jadi orang ini sekarang so masuk di dalam teknologi yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan. Coba, orang mau di YouTube, mana kok orang kaget, apa ini barang militer sama dengan ini. So ada Iron Dome, so ada Iron Beam. Bahkan Israel itu menciptakan namanya tank Markava. Tetap namanya teknologi masih ada juga teknologi canggih. Perang antara Israel dengan Lebanon, Israel dengan Hamas bahkan sudah meluas dan sekarang sudah mencapai negara-negara Eropa, negara Yaman, Houthi. Mereka berperang di Laut Merah dan ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Coba perhatikan. Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Orang sekarang kembali ke pembacaan Alkitab kita ini. Di sini perkataan Tuhan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem dan bait Allah. Ini Tuhan Yesus bilang, dia bilang di ayat Matius 24 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Belum bilang, Rabi, guru, coba lihat ini bait Allah ini. Pegang kan megah. Ini ada juga bertalian dengan kitab Perjanjian Baru yang lain. Ada Matius, Markus, Lukas. Jadi itu ada bertalian ini pembacaan Alkitab. Pegang kan megah itu bait Allah. Apa Tuhan Yesus bilang? Betul bagus. Maka satu saat ini bait Allah ini akan ku hancurkan dan ku bangun kembali. Nah, Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. Jadi jangan orang hafal-hafal juga. Yesus lahir 4 sebelum Masehi, banyak pendeta. Kalau tiap Natal, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Desember ulang, 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Waktu itu ada jajahan daripada Roma Timur. Roma Timur penguasanya waktu Yesus lahir, namanya Octavianus Augustus. Alkitab bilang, pada zaman Kaisar Augustus. Augustus artinya Kaisar. Kaisar yang mana? Augustus yang mana? Octavianus Augustus adalah Kaisar Roma pertama. Siapa bukan Julius Caesar? Karena Julius Caesar itu masa kejayaannya ada Octavianus Augustus. Dan zaman Yesus lahir itu ada seorang raja yang ada di Yudea Samaria memerintah namanya Herodes Agung. Kalau kita bilang zaman Raja Herodes. Zaman Tuhan Yesus Raja Herodes sih. Habis itu Herodes mati, ya pasok ada Herodes lain. Herodes Agung ada DP anak, ada Herodes Archelaus, Herodes Antipas. Zaman Tuhan Yesus mati itu Herodes Antipas. Zaman itu gubernur yang memerintah di Romawi ada 7 gubernur. Salah satunya apa gubernur apa DP nama? Pontius Pilatus. Itu yang menyalibkan Tuhan Yesus kembali.
ini zaman Tuhan Yesus. Herodes Agung inilah yang membangun namanya Bait Allah. Nah, dia bangun ini, tetapi ketika Tuhan Yesus ini sudah dewasa, kan Tuhan Yesus pernah bilang, ini kemegahan ini Yerusalem, termasuk Bait Allah di dalamnya ini cuma sementara monilia. Satu saat ini Bait Allah ini akan kuhancurkan dan akan kubangun kembali. Gue pikir, mau saya hancur bagaimana? Mau pakai kekuatan apa? Ternyata terbukti ketika Yesus mati di 33 Masehi. Ini mau jelaskan. Yesus mati di 33 Masehi. Jadi tadi 4 sebelum Masehi dia lahir. Sebelum Masehi artinya hitung mundur. Orang mesti banyak juga belajar sejarah. Dia mati 33 Masehi. So itu tuh namanya sejarah gereja. Orang bisa baca di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 24. So itu tentang Pentakosta. Dan perikop yang kedua tentang jemaat mula-mula. Jemaat asal kata disebut eklesia. Itu namanya gereja. Lahirnya gereja. Nah, ketika Yesus sudah ada dia sudah terangkat karena dia adalah sang firman menjadi manusia. En arche en hologos kai hologos en prosto theon kai theos en hologos, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Dia diutus oleh Bapa untuk apa? Memperbaiki hubungan antara manusia dengan yang telah rusak. Karena apa? Memang keselamatan tidak akan ada pada orang. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Yang orang mau kejar namanya kodrat ilahi. Ini yang hilang sampai makanya muncul ini ayat ini. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Nah, ini terbukti ketika Yesus mati di 33 Masehi, berjalan terus-terus, masih bagus-bagus, aman-aman ini Yerusalem. Nanti Romawi zaman Kaisar Roma kelima, namanya Kaisar Nero. Di 55 Masehi dia bakar itu kota Roma. Dia bakar, dia mulai itu waktu itu ada 2 rasul yang hidup. Namanya Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Cuma gara-gara ada 2 ini. Ada 2 yang memang murid ini pengikut daripada Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Sehingga ini Kaisar Nero marah. Akhirnya apa? Rasul Petrus dihukum mati, salib terbalik. Rasul Paulus kenapa tidak disalibkan? Karena dia Rasul Paulus dari Tarsus, berarti turunan daripada Yunani. Makanya dorang boleh disalib, dorang dipancung. Nah, zaman Kaisar Nero mulai terjadi pemberontakan Yahudi di mana-mana. So masyarakat waktu itu tidak mau bawa upeti para Romawi. Ada raja waktu itu, raja memerintah di Yudea Samaria, memerintah di Yerusalem. Marso tidak jawab bayar. Akhirnya diperintahkan, Kaisar Nero bilang, paling kabal ini suku Yahudi ini, bantai pada orang. Terbukti tuh perkataan Tuhan Yesus, dibantai, diperkosa itu anak-anak dibunuh. Ketika orang mati, habis mati apa? Berujung ke Bait Allah. Bait Allah itu dibakar. Ketika Bait Allah itu dibakar, orang dapat ingat, iya kan Tuhan Yesus ada bilang, ini Bait Allah akan dihancurkan rata. Zaman Kaisar Nero, karena dia memerintah seorang jenderal namanya Titus Flavius Vespasianus. Ini tidak mau dapat di sini. Itu bisa dapat di sejarah. Nah, Titus Flavius Vespasianus, dia yang membantai orang Yahudi. Ketika Kaisar Nero ini dia mati, digantikan dia jadi kaisar, melanjutkan daripada Kaisar Nero, namanya Titus Flavius Vespasianus. Coba perhatikan orang Yahudi. Kalau pergi demokrat ratapan, siapa orang matoki begini? Karena dong ingat di 70 Masehi itu. Nah sekarang begini, ketika Ancol akhirnya dikuasai oleh Romawi, orang kuasai. Nah, mulai Yerusalem itu ditata, mau masuk zaman Islam. Orang tanya begini, ini Yerusalem ini siapa punya? Islam punya? Kristen punya? Yahudi punya? Bukan. Kalau mau baca cerita lagi ulang, mau panjang. Karena kalau mau baca cerita Yerusalem, yang punya ini Yerusalem yang kasih nama ini adalah orang Yunani kuno yang berdiam di Pulau Kriti atau Kreta. Dorang itu menyeberang
Baru dorang sampai di darat do kasih nama Yerusalem, nama dong pedewa. So itu tuh dia nama orang Filistin, Israel masih Bani Israel, masih bangsa Israel, orang lebih dulu ada. Nanti itu di 2500 sebelum Masehi. Nanti 1000 Masehi, seorang raja yang di Yerusalem namanya Raja Daud yang merebut itu, akhirnya jadi milik. Mau bilang Yahudi punya, bukan, orang Yunani kuno, orang itu penyembahan berhala. Jadi bukan Islam lahir. Nah, sekarang baca cerita zaman Islam. Zaman Islam, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Nah, nanti Nabi Muhammad dia mendapatkan pewahyuan, lahirlah Islam di 610 Masehi. 610 Masehi di Gua Hira. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad mulai menyebarkan DP ajaran. Akhirnya lama-kelamaan orang mulai mau menguasai. Lebih dulu dong bilang, aduh, kuasai dulu wilayah yang dekat-dekat, mulai di wilayah Mekah. 630 Masehi, akhirnya dia menguasai wilayah Mekah. So menguasai, akhirnya apa? Dulu tuh kiblat Islam itu di timur. Orang sholat kan, menghadap timur, menghadap Yerusalem. Kok ini orang-orang gereja dan orang-orang Kristen dengan Yahudi bilang, Muhammad so sama dan orang pe basolat. Kau dikira Kristen dan Jawa sholat 7 waktu, namanya gereja timur. So itu tuh gereja mula-mula yang ada di sinagog di Yerusalem, namanya gereja Kristen Ortodoks. Itu basolat 7 waktu orang. Yahudi 3 waktu. Kau bilang, Muhammad sama dah. Muhammad bilang, oh nyanda beda. Kau dia menceritakan tentang DP perjalanan Isra Miraj, madong nak terima. Akhirnya dia bilang, aduh, saya pindah juga ke Mekah. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad itu mati 632 Masehi, dilanjutkan oleh Khalifah pertama Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab. Nah, sekarang Umar bin Khattab ini yang menyerang Yerusalem. Ini yang baca cerita tentang Yerusalem. Nak mau baca cerita dong ajaran itu cuma sejarah. 636 Masehi terjadilah namanya perang Yarmuk, perang berdarah. Itu adalah Sungai Yarmuk, adalah aliran bagian dari Sungai Yordan. Situ orang baku bantai. Ada yang mati, bahkan itu Sungai Yarmuk banyak mayat berkelimpangan ribuan. Karena apa? Pasukan Arab ini dulu begini. Di wilayah Jazirah Arab ada 2 agama sebelum Islam lahir 610 Masehi. Agama besar 2. Agama swasta dan pagan. Tapi ada Kristen, namanya Kristen Timur. Wilayah Jazirah Arab itu dikuasai kerajaan besar namanya Kerajaan Persia. Sedangkan ada kerajaan namanya Roma Timur, DP pemimpin adalah Heraklius. Nah, dorang ini baku perang. Nah, disitulah pasukan Islam sejali, aduh, sebab perang so capek dorang ini. Kalau pasukan Islam mau menyerang Roma, besar sekali, pasti kalah. Jangankan Roma, mau menghadapi Persia, pasti kalah. Karena Roma mulai menang lawan Persia, kelelahan itu dimanfaatkan oleh pasukannya daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan DP Panglima, DP namanya Khalid bin Walid, pedang Islam. Akhirnya orang rebut. Yerusalem jatuh di tangan Islam. Nah, akhirnya apa? So jatuh, kok ada itu di situ ada patriark, seorang pendeta kalau istilah Torah. Patriark namanya presbiter, pemilik jemaat. Begini Umar, karena ini kan harus kuasai. Sekarang kunci Yerusalem semua kasih penanya. Dengan catatan jangan ngana rubah ini gereja ini. Silahkan ngana ambil jatuh sebagian jangan ngana bantai tapi umat-umat Kristen. Ini baca cerita ini. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, oke, Marta mau sholat dulu. Dia mau sholat. Ini Soporus bilang, boleh sholat di gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus yang kasih berdiri gereja Makam Kudus itu Ratu Helena, itu Kaisar Konstantinus Pemama yang bertobat di 331 Masehi. Nah, akhirnya apa? 312 Masehi. Kalau dia bilang, oh iya, habis dia bilang, kenapa tidak sholat di gereja Makam Kudus? Aduh, kalau tak sholat di sini, jangan kita umat pekira. Oh, ini bagian daripada umat punya. Ada orang mau jadikan masjid. Nah, ini baca cerita supaya mau dapat jawab pertanyaan dari orang seberang. Habis sholat, akhirnya Umar cari. Ambil kunci, dia cari mana itu bait Allah. Yang sekarang ini Tuhan Yesus pernah bilang, waktu Yesus hidup, mana kan itu bait Allah? Umar cari. Oh, ini. Akhirnya itu bait Allah itu, so itu DP nama Baitul Maqdis. Bait Allah. Ini Joko dia bangun tuh Baitul Maqdis. Nah itu kan zaman waktu itu kan yang mendirikan yang mula-mula kan namanya Salomo.
Salomo kasih badiri, dihancurkan toh. Nah, akhirnya Umar bin Khattab kasih badiri. Kalau dia cari itu bekas reruntuhan gereja yang dia mau bangun, dia mau tambah bangun. So itu DP nama Masjidil Aqsa. Makanya coba perhatikan Muslim Islam, dorang ada begini yang lupa babi apong. Itu bukan, makanya ada orang bilang, ih, kenapa gereja saja ikut rupa masjid? Tunggu. Islam yang ikut Pak Kristen itu patron itu. Dan kalau nggak mau bilang sholat itu so dilakukan Kristen. Gereja lahir 33 Masehi, Islam lahir di 610 Masehi. Jadi Kristen sudah lebih dulu. Itu berdasarkan sejarah, berdasarkan fakta. Ketika Umar bin Khattab mati 644 digantikan oleh itu DP nama Abdul Malik. Sampai tugu kuning yang ada di Yerusalem dan Masjidil Aqsa itu dengan biru. Nah, sekarang kembali ke sini. Ketika ini mulai sampai 4 orang, ajaran yang benar ini, pengajaran Rasul ini ada sampai 4 orang, hati-hati. Berarti penggenapan firman. Makanya biar kasihan capek-capek, belajar ketemu Alkitab. Toh? Jangan segan-segan. Belajar firman setiap hari, belajar firman setiap hari. Kenapa kesaksian, banyak kesaksian? Untung orang masih hidup. Kalau orang waktu masih corona konsumati, mau belajar apa leh? So jadi almarhum dan almarhumah. Waktu kesempatan Tuhan kasih harus orang gunakan sebaik-baiknya. Perang ini bukan orang pe mata hati, bukan orang pe pikiran, cari Tuhan. Saya ini nak pusing orang mau bilang apa, kita melayani. Untuk apa mau saya tunjuk kita orang hebat, orang jago pintar berbicara? Bukan. Orang ini namanya orang mau capai keselamatan. Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Bung, tidak cukup. Keselamatan itu harus kau kerjakan dengan takut dan getar. Yang betul-betul tidak apa-apa taiminya. Betul-betul sungguh-sungguh. Belum cukup. Holegon en auto menen opelei katos ekeinos peripatesen kai autos peripatei. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak cukup. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ngana salibkan ngana keinginan daging. Yesus menyalibkan diri untuk membayar orang pe utang-utang dosa. Pak, orang akan selamat. Orang semua ini akan selamat. Cuma karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Yesus bilang tetelestai, so selesai. So nyana ada nabi, so nyana ada nabi-nabi lain lagi, so nyana ada kitab suci. Sehingga orang turut diselamatkan. Keselamatan itu ngana ambil, ngana raih, ngana pegang, ngana lakukan keselamatan itu. Mulai saat ini mana tapi mai tua. Aduh, kita sebagai suami kita kasar kan, ambil. Minta maaf, mulai saat ini kita mau berdamai. Nanti semua infus, di mana? Oke, apa sayang? Mau minta maaf soalnya kita pe mata keranjang. So terlambat. Kau masih hidup, mulai itu merubah hidupmu. Kita mau bicara begini bukan kita cuma mau bilang bapak-bapak ibu saudara sekalian, ini juga ada belajar. Ini dulu mantan kurang ajar, tapi ketika so belajar firman, akhirnya apa? Belajar setia tapi pasangan hidup. Akhirnya istri bilang, dia sok percaya deh kali, tapi HP yang mana pegang. Dulu kasihan Susan buat telepon, so tulis itu Martin. Siapa itu Martin? Karena Martin pesuara kuat perempuan. Karena belum hidup apa? Hidup bagus, baik. Mulai saat ini orang buang jatuh pakaian lama, cinta torpe, pasangan hidup secinta-cintanya. Jadi kalau orang mencintai, mulai merubah orang pe hidup. Mana sekarang orang rubah daripada orang semua dekat-dekat ada tapi tamang. Kalau aku usaha itu begini. Aduh bro, kita kalau so mulai ada rubah, tak semua berubah tapi hidup. DP besok cilaka, mati ditampang, mau ada rubah apa? Soalnya ada waktu kesempatannya orang pe nafas ini dekat dengan maut. Hati-hati. Orang Kristen hati-hati. So kenal firman, karena firman itu akan mau jadi hakim buat orang. Apa dia bilang? Amsal 13 ayat 13.
Jangan orang remehkan firman. Karena apa? Engkau akan menanggung akibatnya. Firman bisa menyerang balik. Tuhan, kita so hidup benar kan Tuhan. So sudah nu. Maka apakah orang dia cerita apa kita pe keburukan lama? Mau suka merubah so begitu. Kita dulu so melayani Tuhan, so hidup benar. Aduh, Pak Ronald sana pampang bagus tadi ya. Dulu kurang ajar. Memang ini vitamin rohani. Nah masalah, no problem. Kita kok ada Tuhan, masa kita mau ini? Jadi orang harus giatkan diri, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Itu firman itu harus apa? Harus berbuah, menghasilkan buah. Sehingga orang bilang Roma 10 ayat 17 apa? Iman, jangan pantang usah lebih pintar Raymond. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya ngana klaim baik-baik itu firman. Ketika banyak anak hafal mulai berubah hidupmu, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah Tuhan masih liang anak hati. Ada bibit penyakit dosa itu kau harus apa? Sembuhkan. DP obat apa? Batari apa? Tuhan Yesus. Yesuslah obatmu, Yesuslah jawabanmu. Walaupun orang manusia so bikin dosa luar biasa dosa, soalnya ndak ada nak, tapi Tuhan Yesus masih sayang pada orang yang dia ketuk orang pe pintu hati. Sadar, kembali Jo, sudah juga aneh-aneh. Tuhan masih buka itu pintu anugerah yang masih tak buka. Orang mau cerita akhir zaman percuma. Makanya orang Kristen jaga itu krisma materai. Jaga biarkan kita bicara kasar, sama-sama lekot orang yang mau berjuang. Bukan mau bicara bagi termasuk Pak Ronald. Jaga itu krisma itu materai, jangan tak lepas. Gara-gara rajal, gara-gara harim, orang sulia, pada aja ini butuh tak kupas. Tinggal juga apa? Kasih tinggal juga tapi kekristenan, toh? Kung dapat lihat harim, rambut pirang, toh? Ubi tak kupas. Banyak orang Kristen nama Tuhan dapat tapi tamang. Marta nak mau bilang ini cuma contoh saja. Dulu, halo shalom brur, shalom ses ya. Kong baku kenal dengan tu tatu kupu-kupu sini. Ya, sudah. Sekarang brur so nak layani, aduh biar jo so pasti. Karena so terubah. Berarti orang so kenal firman mesti jaga baik-baik. Orang baking jo. Pertahankan itu iman keyakinan pada Tuhan Yesus. Karena apa? Supaya torong penama itu dicatat. Ini pikir ini bahwa ini nyana catat-catat. Tuhan bilang, Pak Ronald kutin bahwa bakal. Oh dia ada tulis. Pendeta juga apa? Pendeta so ada di sini. Aduh, pendeta Hikirorong. Oh dia kata ada mendengar firman. Dia ada kasih badiri bagi. Catat orang semua. Ini pikiran ada apa? Ada makna torong ibadah ini. Sehingga Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, tidak ada ngapain nama, ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini enak ini. Kairos de Dios, ministry berkami. Mesti betul-betul memaknai. Tuhan Yesus mau mati pada orang. Apa yang harus orang lakukan? Orang harus hidup benar. Belajar jangan usah coba cerita khotbah terlalu panjang. Mulai orang pe ministry ini, mulai orang tata, dukung orang pe pendeta, orang pe Pak Gembala. Dukung. Kalau orang cerita kekurangan banyak kurang, termasuk lewat khotbah ini banyak kurang dulu. Supaya orang ini utuh Kristen yang betul-betul Kristen yang mengarah pada Yesus Kristus. Temalion gar alon, odes dunatai tenai paraton keimanon hos esti Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Siapa kita aja pakai bahasa Yunani supaya orang di seberang dia tanya mana nih bahasa asli. Jadi gunakan itu. Bukan berarti Pak Ronald ini mau saya tunjuk jago. Ini apa mau jago leh? Ujung-ujung kita bakal kata diri. Orang ini baru sama-sama ngetor pe bapak di kantor gubernur. So ada di biro umum dulu sama, kita juga di biro umum dulu. Karena mau melayani Tuhan dia kasih tinggal. Karena apa? Kita percaya bahwa Bapak itu dia mencari apa? Mencari sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Nah,
supaya ada makna Kristus di dalam torong ke hati. Sampai torong bilang Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ngana klaim itu nama Yesus adalah nama di atas segalanya. Harus dia bertakhta di dalam dirimu. Dia yang harus berkuasa di dalam dirimu, sehingga hidupmu itu akan aman-aman. Siapa orang jasaki? Karena apa? Yesus so jauh. Jago bicara firman, pintar baca ayat, jago menjelaskan Markosong, Zong. Tapi firman ini biar jangan cuma tele-tele. Lebih baik kita nak jago bawa menyampaikan firman. Yakobus 3 ayat 1 bilang apa? Jangan cepat-cepat jadi guru, karena demikian ngana mau cepat-cepat jadi guru, ngana akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Toh? Oh, ini pikiran mau jadi pendeta enak? Ada pakai ini salib ini DP nama kup salib. Kita lain kali tiap hari kalau ngopi ini tas ciong ini salib, bukan mau kasih tunjuk kita apa? Karena kita ada kalanya ciong salib karena kita ingat, oh Tuhan Yesus pernah mati pak kita. Maka kalau cuma untuk torong pegagagaan jadi berhala ini. Tetapi makna salib itu kau simpan di dalam hati. Jadilah buah-buah yang baik. Mulai saat ini ministry so ini usahakan lebih banyak. Semangat. Torong semangat berjuang. Ibadah begini enak. Kenapa kasih yang dari Sawangan so datang? Toh, ibu pendeta dari jauh-jauh dari Sawangan. Ini selain dia pendeta dia mau usaha lagi. So pagi-pagi baku dapat di pasar, ibu, bapak, aduh pendeta ini kita dapat stok sayur. Bayangkan, bekerja adalah ibadah. Bayangkan, so pendeta le melayani Tuhan, pantasan saja undang-undang lain kali nak jatah datang karena katu sibuk. Sambil dia melayani, dia melayani. No, dia katu mau hidup DP keluarga. Luar biasa itu ya, jago. Kenapa le torong Pak Gembala? Karena orang ini berjuang di dunia ini. Itu halal, baik, bagus. Daripada ngana mencuri. Jangan. Hidup yang benar. Orang doakan semoga orang ini tetap bertahan. Pertahankan. Orang bilang pertahankan mince. Pertahankan orang pe iman. Jangan lesu, jangan loyo. Sehingga ketika Yesus ada di dalam orang pe kehidupan, maka apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan akan diberkati. Kita tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Kenapa kita hobi tutup ayat ini? Supaya kita tidak sombong. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang kita puji, muliakan, kita sembah, agungkan. Shalom Aleichem, Bisem Hamasia, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.